Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja teman-teman. Nah, jumpa lagi dengan saya Bos JP Official. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang cerita horor pendaki Gunung Lawu, pendakian roh tanpa raga dan bisikan makhluk halus. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share teman-temannya dan klik gambar lonceng supaya kalian tahu notifikasi setiap Bos JP upload video. Gunung Lawu berada di perbatasan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Magetan, Jawa Timur. Dan Gunung Lawu termasuk gunung terangker di Indonesia. Banyak cerita horor para pendaki Gunung Lawu yang masih menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, khususnya para pendaki Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Karanganyar, Ngawi, dan Magetan. Menariknya, Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Ini karena berada di perbatasan kabupaten, yaitu Harogo, dalam Harogo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Harogo Dumilah. Sehingga banyak diminati para pendaki Gunung Lawu. Begitu pula dengan keangkeran 3 puncak tersebut. Cerita horor Gunung Lawu masa lalu bagi para pendaki berkaitan dengan makhluk halus di Gunung Lawu semakin memantapkan pilihan untuk mendaki. Terlebih, pendakian ke Gunung Lawu juga sudah mulai dibuka di era normal ini. Cerita horor ini seperti dirasakan oleh pendaki asal Jakarta bernama Faiz. Memiliki pengalaman menyeramkan ketika mendaki Gunung Lawu. Faiz mengaku bahwa sudah merasakan keganjilan sejak awal ia mendaki Gunung Lawu. Ditambah lagi cuaca kala itu memang kurang mendukung, sehingga membuat gunung tersebut menjadi lebih sepi dari biasanya oleh para pendaki lainnya. Faiz bersama 5 orang temannya pada 2019 lalu, 4 dari Jakarta dan 1 dari Solo. Ketika diteror berbagai makhluk halus penghuni Gunung Lawu, tiba-tiba Faiz merasakan keberatan saat membawa tas ransel gunungnya. Ia juga menyadari perbedaan drastis bobot tasnya tersebut, sehingga membuatnya berkeringat banyak. Sampai teman bilang ke gue, kayak lagi mandi keringat. Ya memang gue akui itu. Terus tiba-tiba Mas Dias ngomong, kalau tadi ada yang duduk di atas tas gue, ngadep ke belakang, kata Faiz. Gue nggak merasa ada hewan buas di situ. Ternyata Mas Dias ngasih tahu, yang duduk tadi orangnya setinggi dengkul kaki gue. Oh ya udah, nggak mau tahu karena harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu, tambah Faiz. Ini pengalaman pertama yang cukup menyeramkan bagi Faiz beserta teman-temannya saat mendaki Gunung Lawu. Kembali Faiz melanjutkan perjalanan bersama rombongan dan membuang pikiran jauh-jauh tentang hal gaib ini. Selanjutnya, sekitar siang hari menjelang duhur, di tengah perjalanan Faiz dan para pendaki lainnya dikejutkan oleh segepok uang yang masih bersih tergeletak begitu saja di tanah. Uangnya cukup banyak, ada sekitar 2.000 sampai 20.000 segepok berjejer rapi di tengah jalan. Kayak uang habis keluar dari bank. Temen gue namanya Lana mau ambil, cuma Mas Dias nyuruh Lana untuk uangnya dibalikin lagi ke posisi semula, karena kita nggak boleh ngambil yang bukan hak kita, ungkapnya. Kita nggak boleh ambil duit itu, kembalikan ke posisi semula, kata Mas Dias kepada rekan-rekan lainnya. Rekan-rekan pendaki lainnya sudah paham atau mengetahui bahwasannya Dias adalah seorang indigo yang dapat merasakan hal-hal gaib. Tapi Dias tidak pernah diganggu sama sekali oleh kehadiran sosok makhluk halus di sekitar Gunung Lawu. Kemudian setelah para pendaki meninggalkan uang pada tempatnya, lalu melanjutkan perjalanan mereka, memutuskan untuk beristirahat sebentar dari panasnya terik matahari di Gunung Lawu di pos 3.
Tiba-tiba, anehnya, tanpa pertanda apapun, hujan deras turun begitu saja. Padahal baru saja terik matahari. Aura di tengah perjalanan menuju pos 3 Gunung Lawu terasa sangat mencekam. Terlihat ada sosok wanita dengan muka rata, rambut panjang dan baju putih terlihat sangat jelas dan mengikuti mereka. Tapi Faiz dan para pendaki tetap melanjutkan pendakian. Setelah melihat sosok tersebut, badan Faiz terasa dingin, menggigil dan tidak dapat digerakkan. Faiz mengungkapkan jika sosok tersebut tidak menerima kehadiran mereka. Saat cuaca masih hujan lebat, Faiz dan para pendaki terpaksa melanjutkan perjalanan karena sudah paham jika sosok tersebut tidak menyukai keberadaan mereka. Bivak dengan cepatnya didirikan oleh Faiz serta dibantu oleh temannya di dekat sebuah pohon besar yang rindang. Saat Faiz dan rekan-rekannya hendak menyantap makanannya, terdengar suara pria dewasa yang tengah berteriak dengan kencang dari arah Gupakan Menjang Gunung Lawu. Suasana yang sebelumnya hangat kini berubah hening. Pendaki ini berusaha untuk mengabaikan suara yang didengarnya. Tama dan rombongan membereskan tenda, kemudian bersiap untuk summit attack. Setelah berapa lama melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai di Hargau Dumai sekitar jam 6 pagi. Gue takut, cuma gimana caranya nguatin diri supaya terlihat gak terjadi apa-apa. Walaupun pas balik dari situ badan gue menggigil hebat. Mungkin apa gue belum permisi atau memang sosok itu gak bisa menerima kedatangan kita. Pokoknya gue maksa teman-teman harus pergi dari sini dan lanjut jalan, ungkap Tama. Singkat cerita, setelah perdebatan tadi, akhirnya mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan keadaan hujan yang sangat deras. Tak lama kemudian, semua mendengar suara bisikan samar-samar. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Apabila di sana para pendaki mendengar suara-suara aneh tersebut, maka para pendaki harus membuang salah satu barang yang para pendaki punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Sesampainya di puncak Hargo, dimulailah. Rombongan ini tidak melihat siapapun di sana. Terlihat sangat sepi. Hanya ada dupa dan awan yang berkabut. Faiz akhirnya memutuskan untuk pergi ke warung Mbok Yem untuk makan pecel di atas puncak Gunung Lawu. Keanehan terjadi. Mbok Yem yang biasanya ramah, ia tidak berbicara apapun. Terlihat ia melayani pelanggan lain, namun tidak siapapun di meja. Setelah selesai makan, rombongan ini melanjutkan perjalanan untuk turun dari Gunung Lawu. Sangat mengejutkan, suasana pagi hari yang biasanya ramai kini tidak terlihat siapapun, alias sunyi senyap. Hingga tiba di pos 3, Tama akhirnya beristirahat. Iksan mengungkap jika kondisi ini sudah tidak lazim, ia menyarankan untuk membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian tidur. Betapa terkejutnya, terbangun, Tama dan rombongan sudah ada di base camp. Kejadian ini sungguh mengerikan. Ia sadar betul jika dirinya sedang dalam pendakian dan masih berada di pos 3. Pendaki lain banyak yang mengelilinginya. Mereka berkata kalau Tama dan rombongan sudah tertidur selama 3 hari. Seorang ahli spiritual yang ada di sana mengatakan jika yang mendaki adalah rohnya saja, sementara raganya masih tertinggal di base camp. Nah, itu dia tadi teman-teman ya, cerita mistis di Gunung Lawu. Ini berdasarkan kisah nyata teman-teman. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa di share juga. Jangan lupa klik gambar lonceng supaya kalian tahu notifikasi kalau Bos JP upload video teman-teman. Sekian dulu cerita dari Gunung Lawu. Sampai jumpa lagi dan salam dari Bos JP Official. Bye-bye.